Mas, tolong bisa dijelaskan kronologi peristiwa kejadian yang terjadi di Kecubung. Baik, terima kasih. Ini dapat saya jelaskan bahwa persoalan penggunaan anggaran di Kecubung itu berkaitan dengan rencana atau proyek BUMDes Desa Kecubung yang berencana atau memiliki usaha berupa pertades, yaitu seperti pemini yang dikelola oleh desa beserta atau bekerja sama dengan pihak swasta yang dalam hal ini dengan PT Mutiara Teknologi Indonesia yang ada di atau berkantor di Semarang. Nah, secara kronologis kerjasama ini diawali pada tahun 2020, ada MOU awal. Selanjutnya pihak Desa Kecubung itu melakukan pembayaran utama. Jadi pertama sebesar 25 juta, disusul 25 juta juga, karena untuk awal itu termin awal itu 50 juta kepada PT Mutiara atau MMI. Nah, dari rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini pihak Desa Kecubung itu sudah mengeluarkan dana sebesar keseluruhan 350 jutaan. Semestinya perkembangan atau pekerjaan itu harus dilaksanakan oleh PT MMI. Tapi kenyataannya sampai pada tahun atau pada bulan Juli ini PT MMI belum melaksanakan secara keseluruhan atau setidaknya sesuai jadwal atau time schedule pekerjaan yang diperjanjikan. Yang jelas pihak Desa Kecubung ini merasa dirugikan oleh pihak PT MMI. Oleh karena itu kemarin beliau Pak Kepala Desa menunjuk kita untuk mengurus persoalan ini. Yang kita lakukan sudah mengirim somasi kepada pihak PT MMI untuk segera melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan itu, atau kalau memang PT MMI ini tidak dapat meneruskan pekerjaannya, mohon keseluruhan uang yang sudah disetor itu dikembalikan ke pihak desa, karena uang-uang yang disetor oleh pihak desa ini merupakan keuangan negara yang berasal dari APBDes Desa Kecubung. Ini merupakan salah bagian dari keuangan negara yang harus kita selamatkan. Jadi pilihannya yang kita tawarkan kepada PT MMI adalah satu, meneruskan pekerjaannya sampai ini selesai dan dapat beroperasional, atau kalau tidak mampu PT MMI segera mengembalikan keseluruhan, karena tidak ingin pihak desa ini mengalami kerugian, atau setidaknya negara tidak sampai mengalami kerugian. Itu pilihan yang sudah kita kirimkan di dalam somasi kepada PT MMI. Jadi sebelum kita menghandle perkara ini, Pak Kepala Desa sendiri sudah berusaha meminta baik dari pertelepon maupun datang ke tempat itu, tapi tanggapan yang diberikan oleh PT MMI kurang baik, sehingga kalau ini nanti somasi yang sudah kita berikan, somasi pertama dan somasi kedua, tidak ada tanggapan juga, maka yang akan kita lakukan adalah satu, akan melaporkan ini secara pidana. Bahkan ini karena kita merunut pada asal-usul keuangan ini bisa sebagai suatu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, nanti kita laporkan. Atau tahapan berikutnya kita juga akan melakukan gugatan secara perdata atas kerugian yang diderita oleh pihak Desa Kecubung maupun BUMDes Desa Kecubung. Jadi kalau merunut dari time schedule kegiatan atau pekerjaan ini, seharusnya tahun 2025 awal itu sudah jalan.
sehingga diharapkan tahun 2025 sudah pihaknya desa atau pihak dari BUMDes ini sudah mulai dapat melaksanakan pekerjaannya di dalam Perkades itu, kegiatan Perkades itu. Namun pada saat ini pekerjaan yang baru dilaksanakan oleh pihaknya PT MMI yang kita tahu itu menunjuk salah satu CV dengan itu untuk penggalian saja. Kalau kita presentasikan yang sudah dikerjakan oleh PT MMI itu baru sekitar 20%. Nah itu juga kabar yang saya terima itu belum dibayar oleh pihak PT MMI atas pekerjaan itu, penggalian sama pembangunan shelternya itu belum dibayar juga. Padahal yang dibayar oleh pihak desa sudah itu mencapai 70-80%. Kepada PMI. Iya, PMI ini sudah terima memberi itu. Yang Totalnya jadi kalau saya membaca ini paket yang harus dibayar oleh pihak desa 488, yang sudah dibayar 350 juta. Totalnya Ya, total. Jadi saya perkirakan sekitar 70-an juta sudah dibayar. Tinggal sisa itu pun harusnya sudah berupa bahan baku untuk dijual. Jadi untuk tahap termin 1, 2, dan 3 sudah dibayar semua. Nah, termin yang keempat, yang terakhir itu sudah tinggal bahan baku atau minyak yang harus dijual sama dispenser. Itu sekilas dari perjanjian. Pak Kades, apakah hanya desa Kecubung saja yang ada program Perkades ini di Kabupaten ini? tidak. Sewaktu itu dulu itu ada waktu MUU itu kalau tidak salah itu dalam satu kabupaten Nganjuk itu ada 5 atau 6 desa. Apakah dengan kondisi yang dialami oleh Kecubung itu di desa lain juga sama macet, Pak? Sama. Jadi bisa dikatakan ada unsur kesengajaan dari PT MMI ini, Pak? Kalau masalah itu, belum bisa menanggapi saya, karena kan dari jawaban yang waktu saya mendatangi di mana itu PT MTI itu jawabannya itu masih hanya sekedar janji-janji saja. Sudah berapa kali kira-kira Pak Kades mendatangi kantornya? Saya sekali datang ke kantornya PT MTI itu sekali, terus yang sekali itu di Tulungagung saya bertatap muka langsung dengan direkturnya. Yang memberikan rekom agar para desa merujuk MTI siapa, Pak? Itu waktu dulu ini cerita masalah kronologi dari awal. Jadi dulu itu kita itu dihubungi oleh dari pihak Pak Parman. Jadi desa-desa itu dihubungi yang mau ingin bekerja sama dengan PT MTI, terus itu untuk perkembangan BUMDes, intinya itu untuk peningkatan dari PAD desa. Jadi dulu yang pertama itu yang menghubungi kepala desa itu dari Pak Parman, terus baru diadakan sosialisasi dengan pihak PT MTI. Pak Parman itu siapa, Pak? Pak Parman itu yang sekarang itu sebagai pendamping desa. Bisa mana? Pendamping desa dari kabupaten. Dari Kandur. Jadi dari PMD. Tapi yang Pendamping desa. pendamping desa bukan PMD. Kami desa. Ya, di bawah naungan PMD. Oke.